Sekarang challenge atau tantangan bagi kita itu bagaimana energi-energi yang terbarukan itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau itu menjadi kepastian bagi kita. Dan semua ini ujung-ujungnya berdampak pada kemiskinan. Jadi ada kemiskinan struktural, kemiskinan yang memang disebabkan oleh bencana-bencana degradasi yang diakibatkan oleh keserakahan manusia tadi. Slide selanjutnya silahkan. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa apa kaitannya antara krisis ekologi, krisis bencana dengan perempuan. Nah, ada banyak data yang menunjukkan dalam sejarah dan juga yang akhir-akhir ini bahwa perempuan itu selalu cenderung jadi korban. Perempuan itu yang paling terdampak. Kalau konteks Indonesia misalnya ya, data BNPB 2018 itu menunjukkan 14 kali resiko terkena dampak bencana itu perempuan. Jadi laki-laki dibanding perempuan 1 banding 14 kali resiko terdampak bencana. Kemudian kita kasih contoh hal yang paling mengerikan yang kita masih ingat tuh tsunami Aceh tahun 2006 ya. Itu antara 55% sampai 70% itu menunjukkan korbannya adalah perempuan. Nah, seorang sosiolog Amerika bernama Elaine Emerson itu mengatakan bahwa memang kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks krisis ekologi, dalam konteks krisis iklim sekarang ini memang perempuan dan termasuk anak-anaklah yang paling terdampak. Tolong slide selanjutnya, makasih. Kita ingin kemudian melihat faktor-faktor apa yang kemudian menjadikan perempuan itu begitu rentan terhadap krisis ekologi, begitu rentan menjadi korban terhadap krisis iklim. Pertama, kalau kita lihat kan adanya nilai budaya, kalau secara alami itu kan perempuan memang diharapkan untuk bisa melahirkan, itu nature ya, dan itu tidak bisa diubah. Tapi ada nilai-nilai budaya nurture yang kemudian mengharapkan bahwa perempuan itu terbebani atau dibebani tanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga. Pada saat kemudian mengurusi rumah tangga, paket yang ada di situ, saya katakan paket itu yang tidak bisa terpisahkan, di situ ada yang namanya soal makanan, soal air, soal bahan bakar untuk memasak, misalnya. Jadi perempuan dikenakan tanggung jawab untuk itu. Nah, pada saat kemudian terjadi krisis ekologi yang berdampak pada krisis pangan, air, kemudian krisis bahan bakar, maka yang paling terdampak siapa? Perempuan. Jadi mau tidak mau, perempuan itu merasa, dan perempuan itu memang diharuskan bahwa sesusah apapun, keluarga saya harus makan, saya harus bisa menyediakan, sesusah apapun krisis pangan, sesusah apapun air, saya harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Jadi saya misalnya terakhir itu ke Rote 2 tahun lalu, saya melihat bagaimana susahnya perempuan-perempuan itu mengakses air, dan mereka itu harus memikul air 2-3 kilometer hanya untuk memastikan air itu tersedia bagi keluarganya. Dan mereka juga kemudian mengumpulkan bahan bakar dengan berbagai bentuk hanya untuk memastikan bahwa di rumahnya tetap bisa ada lampu hangat, bisa ada tungku yang baik, bisa ada tungku untuk memasak. Itu beberapa contoh yang saya temui. Kemudian juga karena secara budaya itu perempuan kemudian lebih diharapkan untuk di rumah, seringkali kemudian hal-hal yang sifatnya untuk informasi pengetahuan, misalnya kesempatan akses perempuan untuk mendapatkan informasi bagaimana tanggap darurat, itu dia karena tanggap darurat itu misalnya informasinya, sosialisasinya dilakukan di tempat umum, dan kadang-kadang waktunya itu tidak pas dengan waktu perempuan. Jadi seringkali misalnya malam pas bapak-bapak sudah selesai dari kegiatan, sehingga kemudian perempuan seringkali bingung atau tidak tahu bagaimana harus dilakukan pada saat bencana itu terjadi. Jadi ada banyak sekali nilai-nilai budaya kita, ada banyak sekali kesenjangan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh perempuan, sehingga kemudian perempuan menjadi rentan, menjadi korban dari krisis ekologi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa, kalau kan kita mungkin teman-teman tahu ya, kalau pada saat kita berbicara soal krisis itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi ada ancaman berbagai macam, krisis ekologi, krisis iklim, dan segala macam, tapi di sisi lain itu ada peluang. Nah, saya dari tadi mengatakan sesuatu yang sifatnya kita tahu dan itu sangat mengerikan, dan itu merupakan ancaman dan memang terjadi, tapi bagaimana peluang?
Nah, saya ingin melihat bagaimana perempuan di sini bisa memanfaatkan peluang untuk keluar dari krisis, karena perempuan punya kekuatan. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Kedengaran. Bisa, ya? Karena tadi suaranya Bu, lanjut. Kedengaran, Bu. Silahkan dilanjut. Jelas, Bu. Silakan dilanjutkan, Bu. Iya, Bapak Tabe, terima kasih. Jadi misalnya kita melihat bahwa ada mitos-mitos terkait perempuan dan alam yang menunjukkan bahwa perempuan itu punya nilai luar biasa selama ini. Misalnya yang pertama, kita bisa melihat mitos Dewi Sri, Dewi Padi sebagai Dewi Kesuburan. Itu banyak sekali beredar di Jawa Barat dan di daerah-daerah penghasil padi lainnya. Kemudian kita bisa lihat ada konsep, kalau dalam bahasa Inggris itu ya, saya minta maaf kalau pakai itu, Mother of Earth. Jadi ibu bumi. Bumi itu dilihat bukan Father of Earth, bukan bapak dari bumi, tapi ibu dari bumi. Kalau kita lihat konsep di Indonesia itu ada yang namanya Ibu Pertiwi. Pasti tahu kan nyanyianku, lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Jadi Ibu Pertiwi itu menangis karena melihat kerusakan lingkungan. Jadi konsep-konsep bagaimana kemudian peran perempuan dalam ekologi itu sangat terlihat dalam mitologi. Saya waktu ke Papua bertemu dan ngobrol sama perempuan dan masyarakat di sana, mereka bilang di Wamena, di Jayapura dan segala macam, mereka katakan bahwa kenapa soal tanah itu bisa menjadi perang suku? Jawabannya sederhana. Karena kita ada beberapa hal yang pasti kita merasa perlu dipertahankan. Selain harkat dan martabat perempuan, tanah itu kita anggap sebagai ibu yang menyusui kita. Maka kalau orang lain mengambil lahan, mengacak-acak tanah kita, maka berarti mereka mengacak-acak ibu kita. Jadi ada berbagai mitologi terkait perempuan dan alam yang sebenarnya ini menunjukkan peran perempuan yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak dalam konteks sekarang, bagaimana melihat perempuan itu sebagai inisiator, penggerak, dan penjaga untuk tetap memastikan manusia bisa bertahan dalam krisis ekologi dan krisis iklim. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada anak namanya Greta Thunberg, dia lahir masih muda sekali, dia tahun 2003, dan 2018, anak dari Swedia dan sangat cerdas dan tinggal di Swedia. Waktu dia masih SMA, dia mengajak setiap Jumat teman-teman sekolahnya untuk aksi mogok sekolah setiap hari Jumat agar Swedia dan negara-negara di dunia menunjukkan perhatian terhadap krisis iklim, terhadap isu perubahan iklim. Jadi sekarang Greta Thunberg ini lahir 2013, dia menjadi sosok yang luar biasa sekarang. Kemudian mungkin kita ingat ada Alessandra Munduruku, kalau teman-teman bisa lihat ya, itu saya masih ingat fotonya, dianya seorang perempuan adat di Amazon yang luar biasa menentang pembangunan mega-mega proyek yang merusak ekologinya, dan dia menjadi salah satu ikon. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang suka baca buku tentang ekologi, filsafat, pasti tahu Vandana Shiva ya. Vandana Shiva ini seorang perempuan yang luar biasa, sudah menulis begitu banyak buku, dan khusus concern-nya adalah tentang ekologi dan tentang bagaimana perempuan berperan dalam menyelamatkan lingkungan. Kalau konteks Indonesia, saya tadi dengar ada beberapa teman yang datang dari NTT, pasti sudah dengar dan tahu Mama Aleta Baun ya. Mama Aleta Baun itu luar biasa, saya beberapa kali bertemu. Jadi Mama Aleta Baun ini yang sekitar tahun 2007 perjuangannya selama 11 tahun hanya untuk menghadang pembangunan ilegal tambang marmer di daerahnya di Soe. Soe itu Timur Tengah Selatan, teman-teman di Timur pasti. Saya pernah ke sana. Dan selama setahun pada 2007 Mama Aleta itu bersama ratusan perempuan Soe lainnya itu mengadakan gerakan menenun. Jadi mereka gerakan menenun itu di depan pintu tambang marmer itu untuk supaya aktivitas orang tidak bisa keluar masuk. Ya, jadi selama setahun. Jadi pada saat mereka selama setahun Mama Aleta Baun dan teman-temannya itu menggerakkan perempuan menenun untuk
menghadapi kerusakan ekologis. Kemudian yang terjadi adalah para lelakinya itu yang kemudian membantu untuk mengurus anak, memasak, mensuplai mereka makanan, dan segala macam. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ingat ada peristiwa tahun 2017 di mana puluhan perempuan dari Pegunungan Kendeng Lestari, Ibu Surtinah, yang menyemen kaki, dan itu juga merupakan salah satu bentuk protes mereka terhadap kerusakan alam. Nah, kalau dalam konteks COVID, saya ingin juga teman-teman melihat dalam konteks sekarang, COVID-19, tadi Ibu Rina mengatakan bahwa sekarang ada ancaman krisis pangan, dan itu memang sudah dideklar oleh FAO. Kita memang masih banyak sekali tergantung dengan impor. Saya tahu bahwa ada banyak usaha dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan segala macam, tapi memang untuk hal-hal tertentu kita masih tergantung sama impor, dan yang lain kita sudah bisa mencukupi. Yang kemudian dilakukan oleh teman-teman sebagai penggerak adalah untuk menggerakkan kedaulatan pangan lokal. Nah, saya ambil contoh lagi Mama Aleta Baun terakhir waktu kita mengadakan webinar, yang dilakukan oleh Mama Aleta misalnya adalah mengembalikan agar pangan lokal di NTT, sorghum, yang selama ini kan karena kemudian ada kebijakan negara waktu era Soeharto bahwa semua orang harus makan padi, maka sorghum, jagung, sagu, segala macam menjadi tertinggal. Mama Aleta Baun ini selama beberapa tahun terakhir ini menggerakkan kegiatan kembali kedaulatan pangan di NTT, misalnya untuk menggerakkan kembali sorghum. Saya misalnya punya teman baik namanya Nisa, yang dia mendirikan pesantren ekologi di Garut. Yang dilakukan oleh Nisa dan teman-temannya ini adalah bagaimana basis pesantren itu bisa menjadi basis ketahanan pangan lokal secara komunitas. Jadi ini lokal-lokal sekarang yang bergerak. Saya juga tahu misalnya Nisa dan teman-temannya mencoba mengembalikan kejayaan sagu di Riau Meranti. Saya waktu itu juga datang. Dan gerakan-gerakan untuk kembali ke kedaulatan pangan ini memang bisa menjawab kegelisahan kita sekarang. Jadi dalam arti kata, oke, kalau sekarang kita di-ban, tidak bisa melakukan impor dan segala macam, karena masing-masing negara, yang namanya Cina, mau namanya Thailand, Vietnam, mereka semuanya stop beberapa tahun. Karena COVID ini kita tidak akan tahu kapan berakhirnya. Tapi yang dilakukan oleh perempuan adalah berani menggerakkan itu, mulai dari tingkat komunitas. Nah, bukan hanya perempuan-perempuan yang di pelosok, yang di desa, memang yang punya kebiasaan bertani. Tapi saya tahu misalnya beberapa teman baik saya itu mereka mulai menggerakkan semacam urban farming tingkat komunitas. Jadi pertanian yang bisa dilakukan di kota, yang bisa dilakukan di konteks lahan sempit sedikit pun. Jadi sekarang rame-rame teman-teman saya menggerakkan gerakan untuk kembali bisa bertanam meskipun di pekarangan yang sangat kecil. Nah, jadi yang ingin saya ajak teman-teman melihat kita di sini adalah memang kemudian